أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما حتى من الشيخين وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأرواح آله وأصحابه وزوجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم لأرواح سيدنا عبد الطالب وصلى الله عليه وسلم وسنة جميع إخواننا وقرابة ثم لأرواح محمد بن علي عليه ثم لا شيخ البيت الجلالي ثم لا روح شيخ الحسين ثم لا روح شيخ محمد البوسي ثم شيخ محمد بن سلمى وسلم جميع اخواني وغربة ثم رواه ثم لا رواه بن انفاس الهب من الله ثم الجلال من الله ثم سكرته من اهل الله ثم بل محمد صلى الله عليه وسلم ثم رواه عبد الله شتى وابناء المهدي وبكر الحسن الراشدين واسمه جميع اخواني وغربة ثم لا رواه جالس لا رواه كهذا كان كهشم شريك كاسروان كأساس سبب كأساس الطرب كأساس كأساس الطن كأساس كتاي وسنتو جميع إخواني وقربتي ثم الأرواح جميع أرواح الصين وصل أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتكم من الحاضرين والحاضرات ثم الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وتمام كل اسم لحضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعرج والبراك والعلم دافئ البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر مؤثر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرنا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Hadirin hadirat para pecinta majlis ilmu, para pecinta majlis zikir, para pecinta majlis salawat, para pecinta sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah salat subuh yang insyaallah kesemuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulakan di dunia, dimulakan di barzakh, dimulakan di akhirat kelak, amin. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang sakit, tetap wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah, tetap wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan sebuah pintu untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk orang-orang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil nanti, ayyuhal hamadun, wahai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah.
masuklah ke dalam surga melalui pintu ini, yaitu orang-orang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur kepada, terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, kita terus memuji Allah apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita sekalian. Salam salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasih umat, Nabi yang perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah masuk separuh perjalanan dari bulan Ramadan ini, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar supaya sisa separuh perjalanan ini Allah tetap berikan kita kesehatan, kekuatan, afiat, sehingga terus bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan hikmah, dengan khusyuk, melaksanakan siam, qiyam, memanfaatkan usia kita ini mengisi ibadah-ibadah wabil khusus di bulan yang penuh rahmah ini dengan khusyuk, dengan betul-betul sempurna kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali ingin merenungi tentang perintah ibadah puasa Ramadan ini. Sebagaimana telah pernah kami sampaikan bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini tujuannya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menunjukkan perintah ibadah puasa Ramadan ini yang sering kami sampaikan dan sering kita mendengarnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ibadah puasa Ramadan, ya. Kemudian pada akhir ayatnya ditutup dengan tujuannya, la'allakum tattaqun. Kamu puasa Ramadan agar supaya kalian bertakwa, menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadah puasa Ramadan ini akan bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sepakat bahwasanya ketakwaan kepada Allah merupakan modal bagi kita. Ketakwaan kepada Allah merupakan kebutuhan bagi kita agar supaya kita dapat bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sehingga kita sepakat bahwasanya kita yakini ternyata ibadah puasa Ramadan ini merupakan ibadah puasa yang memang Allah siapkan untuk kita mendapatkan bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah kasih kita resep, Allah kasih kita cara, jalan untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kira-kira ibadah puasa Ramadan itu akan membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu kita fahami keadaan ini agar memunculkan sebuah keyakinan tentang, oh iya ternyata ibadah puasa ini hal yang memang betul-betul penting dan itu kebutuhan kita. Ketika berangkat kepada sebuah keyakinan yang kuat, yang matang dalam ibadah kita, maka kekhusyuan, kesungguh-sungguhan, keikhlasan itu akan semakin besar. Keyakinan ini modal kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini, kualitas amal ibadah kita, bahkan jangankan amal ibadah, Pak, amal duniawi kita itu tergantung kepada keyakinan kita kepada amal tersebut. Seorang yang meyakini bahwasanya yakin betul bahwasanya pekerjaan ini akan memperoleh hasil yang bagus bagi dan halal, yakin betul akan semangat melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi ketika seorang hamba ini keyakinannya setengah-setengah dalam melaksanakan sebuah amal, betul tak ini baik buat saya, betul tak ini benar buat saya, betul tak saya akan menghasilkan suatu yang manfaat bagi saya, keraguan keyakinannya ada 100%. Maka itu akan mempengaruhi pada amalnya. Amalnya pun juga setengah-setengah. Ini mungkin kita rasakan dalam hal kebiasaan kita sehari-hari dunia ini. Ketika yakin bahwa ini betul, mantap, maka pasti amalnya akan bagus. Ini pentingnya kita memahami sebuah perintah amal ibadah itu, ya. Kemudian kita berhusnuzon bahwa ini kebutuhan kita, sehingga berangkat dengan keyakinan yang mantap terhadap sebuah perintah Allah kepada kita akan menjadikan amal itu amal yang berkualitas, amal yang bagus. Maka untuk mengetahui bagaimana kaitan antara
ibadah puasa Ramadan dengan membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengetahui apa makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat luas makna takwa ini, sangat luas sekali. Kita akan mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 tentang sifat-sifatnya orang bertakwa kepada Allah, yang ini menjadi koreksi bagi kita apakah kita masuk di dalamnya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati u'iddat lil muttaqin, dan cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya menjelaskan tentang siapa itu al-muttaqin yang Allah siapkan surganya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu sifatnya orang bertakwa itu adalah orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Ini salah satu sifatnya orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nafkahkan sebagian hartanya, mau bantu orang lain ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Kalau kita ketika dapat rezeki banyak ya, kemudian kita sedekah, ini hal yang wajar barangkali ya, hal yang lumrah ya. Justru sebaliknya, dapat rezeki nompok, rezeki banyak, kemudian tidak sedekah, ini barangkali perlu ada pertanyaan kepada diri kita, koreksi menjadi diri kita masing-masing. Tapi keutamaan orang takwa ini, ketika punya uang sedekah, ketika tidak punya uang berusaha untuk sedekah juga, tetap sedekah. Ini berangkat dari sebab apa? Rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi koreksi bagi kita. Saya ada tidak di sana? Ya. Saya ada tidak di sana? Dan ketika kita ibadah puasa, kita merasakan, ya, kita merasakan bahwasanya semangat kita untuk sedekah itu semakin besar ketika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Hal-hal yang kecil barangkali ketika ada barangkali di musola ini atau di masjid lain atau di komunitas yang lainnya, ada buka bersama, itu antusias masyarakat, antusias kita, semangat kita untuk nyumbang sekedarnya itu sangat semangat sekali. Bahkan di mana tempat itu buka bersama itu pasti lebih-lebih makanannya. Semangat kita ketika kita ibadah puasa Ramadan untuk menjadi orang yang senantiasa bersedekah itu besar. Itu memang Allah ciptakan. Ini keistimewaan Ramadan. Ramadan ini coba kita merasakan kejiwaan kita ketika Ramadan dibandingkan kejiwaan kita ketika bulan lainnya. Memang Allah ciptakan sebuah lingkungan yang kita semangat untuk ibadah kepada Allah SWT ketika Ramadan. Ada hal lain memang yang kita rasakan nikmat di Ramadan ketika sedekah, semangat untuk ibadah ketika di Ramadan ini, yang barangkali sulit untuk kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Ini otomatis sudah. Otomatis ketika Ramadan itu Allah ciptakan sebuah lingkungan yang kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan memberikan semangat kepada kita untuk kita memperoleh sifat orang muttaqin. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Nafkah ketika dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ketika ibadah puasa Ramadan semangat kita. Semangat ya. Ngasih bukuan, ngasih ini itu. Bahkan agama Islam ini melalui lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih memberikan sebuah support, memberikan sebuah dorongan kepada kita untuk kita mau menafkahkan sebagian harta kita ketika di bulan Ramadan ini. Beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sama sekali.
Yang puasa dan dikurangi pahalanya, orang yang ngasih bukuan akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, hadis ini kemudian para sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kami tidak ada yang kami berikan untuk orang lain." Keadaan sahabat itu jauh Pak dengan keadaan kita, ya. Untuk buka puasa itu apa nanti tidak tahu. Tidak tahu, belum tahu. Kalau kita kan sudah tenang, ya. Untuk sahur besok, buka besok sudah ada insya Allah, ya. Padahal sudah numpuk di rumah insya Allah. Tapi sahabat-sahabat tidak. Keadaannya untuk buka nanti tidak ada. Ya Rasulullah, kami ingin memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, tapi terus terang kami tidak ada yang kami berikan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, walaupun dengan sebiji kurma dan segelas susu. Sebiji kurma satu sama segelas susu. Kalau bahasa kita, walaupun dengan satu potong roti sama satu gelas minuman sudah cukup sudah. Artinya apa? Jangan sampai tidak sedekah. Dikasih support. Kenapa? Ketika mau sedekah dalam keadaan tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa nih Rasulullah. Tidak punya apa-apa untuk dimakan, untuk buka tidak ada. Ya sudah, kurma satu tidak apa-apa, jangan sampai tidak sedekah kamu. Eman. Ada pendorongnya sampai ke sana. Untuk apa? Untuk menjadikan kita orang takwa tadi itu. Yunfiquna fis-sarwa wad-dharra. Sampai ke sana. Jangan sampai tidak sedekah. Bahasa kita barangkali satu bungkus nasi atau satu potong roti sama satu gelas minuman. Itu sudah cukup. Kalau memang tidak punya apa-apa. Insya Allah kita ini bisa untuk cuma 5 bungkus nasi, insya Allah bisa. Dan saya mendengar bahwasanya alhamdulillah kalau di masyarakat sini ini, masyarakat perumahan ini, masya Allah, orangnya sedekahnya cepat, masya Allah. Alhamdulillah itu sebuah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Fis-sarwa wad-dharra. Allah Subhanahu wa taala pernah memuji sebuah keluarga. Kalau sudah Allah yang memuji, sudah pasti ini sesuatu yang paling istimewa. Jangankan Allah, ketika kita dipuji oleh seorang yang memiliki status sosial yang sangat tinggi, kiai misalkan memuji seseorang, pasti orang ini punya keistimewaan. Lah ini Allah yang memuji sebuah keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra dan anak-anaknya. Pada suatu hari di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, ini keluarga yang miskin, Pak. Keluarga yang miskin yang untuk buka apa kadang belum tahu. Adapun pas-pasan, bukan ukuran kita, bukannya. Buka puasanya bukan ukuran kita yang barangkali kita bisa makan embo lagi untuk nanti malam masih bisa buat sahur masih ada. Ini enggak, untuk buka aja pas-pasan. Ketika pada suatu hari akan buka puasa, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya. Siapa? Saya orang miskin. Saya 3 hari belum makan. Rundingan satu keluarganya. Ini bagaimana ini? Bagaimana ada orang miskin 3 hari belum makan? Kayaknya lebih butuh daripada kita nih. Ya sudah, sebagian kita berikan sudah. Dikasihkan sebagian makanannya kepada orang miskin. Sudah yang ada nih pas-pasan, ya, masih dibagi sama orang miskin. Ya sudah, dibagi sama. Besoknya ketika akan buka puasa lagi, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya lagi. Saya anak yatim, 3 hari belum makan saya. Rundingan lagi satu keluarga. Ini bagaimana ini? Ada anak yatim belum makan ini. Gimana? Sebaiknya kita bagi aja, dia lebih membutuhkan. Dibagi lagi makanan yang pas-pasan untuk buka itu dibagi lagi. Tidak apa-apa, sudah kenyang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nahan lapar, tidak apa-apa. Yang penting orang lain jangan sampai kelaparan. Dibagi lagi. Hari ketiga akan buka puasa, ada yang ngetuk pintu rumahnya lagi. Saya tawanan perang. Nah, tawanan perang ini non muslim berarti, bukan orang muslim. Saya lapar. Rundingan lagi satu keluarga. Ada tawanan perang, belum makan, kelaparan. Oh, mungkin dia lebih butuh daripada kita. Ayo kita berikan sebagian makanan kita. Allah Subhanahu wa taala memuji keluarga ini, menurunkan ayat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Dan kesenangannya adalah memberikan makanan kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan perang. Allah puji melalui satu ayatnya. Ini kan istimewa, Istimewa. Ini sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana kira-kira kita, kepedulian kita
kebutuhan kita kepada sama orang lain ya. Yunfikuna fis sarwa wad dharra, yaitu mau menafkahkan harta kita baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, merupakan sifatnya orang takwa. Ketika puasa kita semangat untuk itu. Itu yang pertama. Sifat yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya. Ini sifatnya orang takwa kepada Allah SWT. Kita ini ibadah puasa adalah ibadah pengendalian diri. Dilatih untuk sabar, ya, dilatih untuk mengendalikan diri kita, dilatih untuk mengendalikan emosi. Agar supaya apa? Menjadi pribadi yang mampu wal kadhiminal ghaidha, mengendalikan emosi kita. Kenapa? Wal kadhiminal ghaidha itu merupakan salah satu sifatnya orang takwa. Ketika dalam puasa harus sabar. Ketika dalam puasa kita apa? Berusaha untuk mengendalikan diri kita. Bahkan dikatakan ada lagi pendorongnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ketika kamu sedang berpuasa, kemudian kamu dihina oleh orang lain atau ditantang tukaran sama orang lain, maka katakanlah ini shaim, saya sedang puasa, ngalah sudah tidak apa-apa. Dan ini melatih diri kita untuk mengendalikan emosi. Memang mengendalikan emosi ini gampang diucapkan teorinya, tapi sulit untuk dipraktekkan. Karena mengendalikan emosi ini adalah perasaan jiwa yang ketika itu ada orang membuat kita marah, benci, sehingga mau tidak mau kita ini emosi. Tapi kita diharapkan mampu mengendalikan emosi kita, tidak marah, tidak kita luapkan. Ada sebuah perkataan seolah-olah ini suatu hal yang benar. Jangan kamu tahan emosi kamu tuh, kamu lampiaskan supaya tidak jadi penyakit. Ini bahasa-bahasa yang barangkali perlu kita kaji lagi, benar apa enggak ini? Ya. Jangan kamu tahan emosi kamu tuh, kamu luapkan. Kamu tahan jadi penyakit akhirnya. Satu sisi barangkali ada benarnya, tapi hal yang lebih benar adalah ketika kita mampu mengendalikan emosi, dan pada akhirnya seorang yang mampu mengendalikan emosinya, dia akan merasakan sebuah kelezatan iman, kenikmatan iman. Ini janji Nabi Muhammad. Seorang yang mampu mengendalikan emosinya ketika marah, tidak marah, dikendalikan, istighfar, dia sibukkan dengan yang lainnya, maka dia akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, manisnya iman. Gampang diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Sebab emosi ini kadang spontanitas. Lagi santai gini, tahu-tahu ada orang buat marah. Lalu untuk kita ingat ini bahwa kita harus mengendalikan emosi ini kan kadang sulit. Nah, puasa ini sebagai junnah, sebagai benteng bagi kita, sebagai benteng. Kalau di hari-hari yang lain ketika kita tidak puasa, kadang kita tuh emosi langsung kita luapkan. Tapi ketika sekarang mau ngamuk paling tidak ingat, iya saya puasa ya, iya saya puasa, mau ngamuk burung, junnah. Memang barangkali untuk awalnya berat. Ya, makanya takwa itu posisi yang sangat tinggi. Kenapa? Perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh. Kita perlu sungguh-sungguh untuk berjuang. Pada akhirnya akan merasakan sebuah kenikmatan. Ya, akan merasakan sebuah kenikmatan. Dikatakan bahwasanya dalam sebuah hadis, orang yang kuat itu, orang yang berani itu, yang kuat, yang hebat, bukan orang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Bisa mengalahkan musuh-musuhnya, bukan. Tapi orang yang kuat, orang yang berani adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia sedang marah. Ini orang hebat, ini jagoan, ini orang yang kuat. Mengendalikan emosinya ketika dia sedang marah. Menunjukkan kedewasaan seseorang adalah emosinya. Orang barangkali ketika usianya sudah dewasa, tapi perilakunya sering emosi, sering marah-marah, maka orang ini akan dianggap bahwasanya orang tidak dewasa. Ini gambaran bagi kita sekalian ya. Tuh. Kemudian sifat yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Sifatnya orang takwa yang ketiga itu adalah afina 'anil nas, orang yang mau maafkan orang lain. Di bulan Ramadan ini ketika kita puasa itu akan terbentuk jiwa yang rahmat, jiwa yang welas asih kepada samanya, gampang memaafkan kepada orang lain. Ibadah puasa Ramadan akan gampang kita ini maafkan orang lain ketika ibadah puasa Ramadan ini, mengangkat ke sana, mengarahkan kita ke sana.
Kemudian ditutup ayat tersebut dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta, Allah suka kepada orang-orang berbuat baik. Yunfikuna fis sarwa wad darwa, menafkahkan hartanya ketika dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, kemudian menahan mengendalikan emosinya ketika sedang marah, kemudian wal afin anin nas, kemudian memaafkan orang lain ketika dia sedang marah. Wal afin anin nas, memaafkan itu berangkatnya dari sebuah sakit hati, Pak. Sekali lagi, ini mudah diucapkan memaafkan orang lain, tapi sulit dipraktekkan. Kenapa? Orang itu mau memaafkan ketika berarti ada orang lain yang salah kepada kita. Orang lain salah kepada kita, kemudian kita dituntut untuk mau memaafkan. Berarti apa? Ada sebuah sakit hati dalam hati kita, dalam diri kita. Makanya di ulama ada yang membagi memaafkan itu dalam 3 tingkatan. Dianalogikan ketika kita nulis di sebuah tulisan di kertas, ya, kemudian salah, tulisannya salah. Kesalahan tulisan ini merupakan sebuah kesalahan orang lain. Diapakan? Ditipek tulisannya, masih membekas, kelihatan kesalahannya, masih membekas. Ini pasti salah ini. Kenapa? Ada tipekan. Masih membekas kesalahan orang lain, betul dimaafkan, dihapus, kesalahannya dihapus, tapi masih membekas dalam hatinya. Sehingga apa? Ketika ngeliat orang ini, saya tidak bisa lupa sama orang ini. Saya tidak bisa lupa sama orang lain. Tingkatan yang selanjutnya adalah nulis tulisannya salah, dihapus pakai tip atau apa, ya. Tulisannya hilang, tapi kertasnya jadi kusut. Dimaafkan kesalahannya, tapi hatinya masih kusut, hatinya masih plong sama orang ini. Saya dulu fair sama orang ini, saya dulu akrab sama orang ini, tapi sekarang jaga jarak lah. Kenapa? Dia punya salah sama saya. Tingkatan yang kedua, ya. Kesalahannya sudah hilang, tapi hati masih tidak fair sama dia. Tingkatan yang paling tinggi, ya. Nulis salah, ada kesalahan orang lain, dibuang kertasnya, ambil lembaran baru, buka lembaran baru, hilang kesalahan orang lain, lembaran baru putih. Ini tingkatan yang paling tinggi yang sulit bagi kita untuk melaksanakan. Perlu mujahadah. Sekali lagi, pada akhirnya yang kita rasakan adalah lezatnya iman, manisnya iman. Ada sebuah kisah. Ada seorang pembantu, Wailah dikatakan ketika itu budak, lagi bawa kuah, atau mungkin ada yang mengatakan air panas. Ya, kuahnya pun dalam keadaan panas. Ya. Tidak sengaja tumpah, jatuh mengenai kaki majikannya. Coba kita bisa bayangkan reaksinya kira-kira bagaimana. Ya, reaksinya bagaimana? Ketumpahan kuah panas yang dibawa oleh pembantu. Ya. Reaksinya bagaimana? Ketika itu majikannya reaksinya langsung wajahnya merah, menandakan bahwasanya emosi, mau ngamuk. Kebetulan pembantunya ini sering hadir majelis taklim, pernah ngaji, hafal ayat tadi. Belum majikannya ngamuk, tapi kelihatan akan ngamuk, dibaca ayat tadi. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mengendalikan emosinya. Langsung sadar majikannya. Kebetulan majikannya juga orang alim, orang soleh. Iya, saya tahan emosi saya. Dilanjutkan lagi sama pembantunya. Wal afina anin nas. Orang yang memaafkan orang lain. Iya, kamu saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata pembantunya. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik, kamu saya kasih uang. Sudah salah, diingatkan dengan ayat ini malah dapat uang lagi. Ini tingkatan orang soleh yang mau memang ingin posisinya itu betul-betul menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan mengantarkan kita menuju keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dalam ayat yang terakhir, ya, dalam sifat-sifat takwa ini, bahwasanya ketika mensifati orang-orang bertakwa kepada Allah, Allah cukup manusiawi, cukup mengetahui tentang keadaan kita. Sangat mengetahui keadaan kita sebagai manusia ini yang memang Allah ilhamkan kepada kita fujuraha wa taqwaha,
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan kepada kita ni potensi untuk berbuat fujur, berbuat kesalahan, berbuat dosa, atau berbuat ketakwaan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilham dalam hati kita sehingga kita sering dalam sebuah kondisi tergelincir, jatuh, tergoda, berbuat kesalahan. Satu sisi berbuat baik, terus kita ini terus dalam posisi seperti itu. Manusia ini dalam tingkatan tengah-tengah. Ada tingkatan ulya, magam ulya, ada magam sufla. Magam yang tinggi, magam yang malaikat, ada magam sufla, magamnya binatang, tempatnya binatang, derajatnya binatang. Manusia di tengah-tengah. Ketika ibadah, potensi ketakwaan yang dilaksanakan oleh manusia ini maka akan naik menjadi makam ulya. Magamnya malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat manusia ini. Sebaliknya ketika yang dipakai itu potensi yang kejelekan, maksiat akan jatuh menjadi magam sufla, makamnya binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang manusia ini. Dalam posisi seperti itu. Allah sangat manusiawi ketika mensifati tentang orang-orang bertakwa. Dalam lanjutan ayat tersebut dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa la yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang takwa yang keempat ni Allah katakan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Termasuk orang yang takwa kepada Allah ketika dia berbuat salah kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Orang bertakwa kepada Allah bisa jadi dia juga melakukan kesalahan. Orang bertakwa kepada Allah bisa jadi suatu saat dia tergelincir ke dalam sebuah dosa, maksiat. Tapi apa? Kemudian ingat Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni ketika di bulan Ramadan, ya, wabil khusus ketika puasa Ramadan itu senantiasa membaca doa kepada Allah, Allahumma tuhibbul afwa, ya, fa'fu anna ya Allah, Engkau ni pemaaf, maafkanlah kami Allah atas kesalahan kami. Ketika puasa Ramadan, ketika di bulan Ramadan ini, tobat kita, rasa kita ingin kembali kepada Allah itu begitu dekat, begitu semangat. Itu makanya ibadah puasa Ramadan itu akan gampang menghantarkan kita kepada sifat-sifat orang bertakwa tadi itu. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan zahir dan batin kepada kita sekalian sehingga mampu untuk menikmati indahnya bulan Ramadan ini, mampu untuk memaksimalkan ibadah kita, mampu untuk memaksimalkan potensi kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan amal ibadah kita sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya tujuan daripada puasa Ramadan la'allakum tattaqun ini betul-betul dapat kita capai, menjadi pribadi yang takwa. Dan ketakwaan itu kita selamat dunia, selamat akhirat, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahmiduka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'an wadi'an wa dibagin wa min syarri kulli syai'in. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awlad masyayikhina wa ikhwana fid din wa li ashabina wa ahbabina habbana fika wa liman ahsana ilana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamal mutabattilah dhahiran batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika arhamar rahimin wa sallallahu wa rasulika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.